Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat jasmani rohani kita, iman tetap melekat di dalam tubuh jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik hidayah, sehingga kita masih tetap mampu untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan diberikan kekuatan pula mempertahankan kesolehan kita, sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke harga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di petang hari ini, memasuki bab yang baru, yaitu Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Ini bahasan yang amat penting di dalam beberapa bab yang sudah kita bahas. Kitab ilmu ini merupakan pokok dari apa yang kita pelajari. Betapa tingginya nilai orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah tambahan baik rezeki maupun apa saja, melainkan yang diminta adalah tambahan ilmu. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu di dalam agama. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang kebenaran yang merupakan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita ini berdasarkan ilmu yang mesti kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sabdanya Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi dirinya, yufaqihu fid-din, maka dia difahamkan tentang agama ini, diberikan ilmu tentang agama untuk melaksanakan agama ini diperlukan ilmu. Mengapa ilmu juga dikatakan sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Karena
semua amal yang mesti kita lakukan di syarat untuk masuk surga kan beriman kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah amal saleh. Orang tidak akan bisa dan mampu untuk beramal saleh kalau dia tidak memiliki ilmu. Karenanya ilmu itu merupakan yang pokok di dalam agama. Karena begitu pentingnya ilmu, Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang dibedakan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Imam Nawawi mengantar bab ini dengan surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu tidak perlu jawaban. Allah sudah menyampaikan ini. Apakah sama orang yang berilmu, yang mengetahui, dengan orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui? Jawabannya tentunya tidak sama. Makanya Rasulullah SAW di dalam pengantar tadi sudah saya katakan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah dengan sebuah perintah, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Muhammad, ya Tuhan, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini Rasulullah. Karena tidak memiliki ilmu maka tidak bisa banyak beramal. Ini sebentar lagi kita akan memasuki 1 bulan yang kita dambakan, yaitu bulan Ramadan. Dan insya Allah tidak sampai 60 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ini sebuah contoh saja. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita tidak akan mampu untuk melaksanakan puasa atau beribadah di bulan Ramadan. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita tidak akan bisa melaksanakan salat, ibadah salat. Begitu ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak bisa menunaikan ibadah haji misalnya. Bisa-bisa kalau kita tidak memiliki ilmu, sholat duhur misalnya, karena capek di siang hari yang panas, dilaksanakan cukup dengan 2 rakaat karena tidak memiliki ilmu. Sholat subuh karena masih segar bukan, kalau 2 rakaat ya, terlalu sedikit, yang ditambah menjadi 5 rakaat. Karena bisa saja karena tidak memiliki ilmu. Dan ternyata banyak orang yang tidak memiliki ilmu. Karena tidak memiliki ilmu, maka akidahnya itu juga bisa tidak mapan akidahnya. Diiming-iming atau diberi penjelasan tentang keyakinan, bisa jadi bisa berubah itu, bisa berubah. Dan ini banyak di masyarakat kita, tidak memahami, tidak memiliki ilmu tentang agama, tentang akidah. Maka ketika disampaikan di situ
tentang keyakinan yang lain selain Islam, maka kemudian dia berubah dengan pintu masuk yang dimemper-memperkan dengan Islam. Ada kitabnya disesuaikan seperti Al-Quran. Lalu sekarang ini ada bahasa-bahasa Arab yang dibaca seperti orang mengaji. Oh, doa ini. Jadi ikuti. Karena tidak memiliki ilmu. Karenanya kita ini diwajibkan setiap waktu, setiap orang yang mengaku dirinya itu Islam memiliki kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Ini sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu itu Allah akan mengangkat kedudukannya, akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disampaikan, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu tidak sama. Imam Nawawi juga mengetengahkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayatnya populer. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat dibedakan. Jadi orang yang berilmu dan beriman kepada Allah diangkat derajatnya, tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya begitu pentingnya ilmu dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, maka Allah memberikan jaminan-jaminan bagi orang yang menuntut ilmu agar apa? Agar mau menuntut ilmu itu. Seperti contohnya begini ya. Kalau pemerintah itu punya program, agar programnya itu sukses, terlaksana, dilaksanakan oleh masyarakat, maka di situ diberikan hadiah atau stimulan, ya, rangsangan. Siapa yang melaksanakan program ini maka akan diberikan tunjangan setiap bulan sekian, misalnya begitu. Kira-kira melaksanakan tidak? Banyak orang yang kemudian melaksanakan karena diberikan apa? Stimulan, ya, supaya mampu melaksanakan program itu. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang berserah diri kepadanya, maka manakala mereka itu mampu untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi dirinya, akan diberikan imbalan, stimulan. Apa saja stimulannya? Banyak. Yang sangat tinggi, apa ini? Imbalannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Surga. Nah, ini tidak main-main. Tetapi walaupun dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak orang yang kepincut untuk menuntut ilmu. Jadi
tidak banyak orang yang bergegas untuk segera menuntut ilmu. Ya buktinya malam hari ini buktinya. Berapa orang yang kemudian bergegas untuk menuntut ilmu yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis-hadis diketengakan di dalam bab tentang ilmu ini, di antaranya man kharaja fi baiti, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ini sudah masuk di hadis yang di belakang sebetulnya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Ini jaminan Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka kemudian jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dicatat sebagai sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi artinya orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu itu hidupnya dijamin dengan surga. Nah, dia kata di tengah jalan dia mendapatkan musibah, maka dia dijamin dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apalagi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Ini luar biasa. Jalan pintas menuju surga. Ini ada di dalam hadis yang akan kita pelajari, ya. Ini hadisnya cukup terkenal, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, meniti jalan untuk mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu pasti kita bergerak dulu, berjalan dulu. Sama ketika kita menuju tempat sholat itu juga perlu berjalan juga. Dan setiap jalan itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalau kita berangkat ke masjid menuju sholat berjamaah, maka setiap langkah itu mengampunkan dosa-dosa kita, dan setiap langkah mengangkat derajat kita. Itu juga berjalan. Beribadah haji juga perlu berjalan. Tidak hanya sholat, tapi beribadah haji juga perlu perjalanan. Ada yang naik unta yang jauh dari negeri yang jauh, sehingga untanya itu sampai Kudus karena perjalanan jauh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi membukanya bab ini juga dengan surat Fatir ayat 28. Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu tentang agama ini, mereka itulah yang amat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki ilmu, mengerti tentang Allah dengan segala kekuasaannya, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki hari pembalasan, itu mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang tidak memiliki ilmu itu, ya Kak Spiro takut. Kak Spiro takut. Andai kata memiliki ilmu tapi tidak takut, itu karena dikalahkan oleh hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu bisa mengalahkan akal, pikiran dan hati manusia. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi informasi kepada kita bahwasanya kalau kebenaran, akal, pikiran dan hati manusia yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka rusaklah alam semesta, langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi begitu dahsyatnya hawa nafsu, ya, bisa mengalahkan ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya satu contoh saja, orang pinter, kan sebetulnya dia itu pinter, tapi ya kemudian dia suka marah-marah, maka kemudian hilang kepandaiannya. Atau karena dia mempertahankan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia seperti orang bodoh. Kemarin itu kan banyak orang pinter tapi bodoh ya, kemarin. Jadi ditutup itu hati dan akalnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memperturutkan hawa nafsu. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu inilah yang kemudian bisa menjadikan seseorang itu memiliki amal yang nilainya bukan hanya kehidupan dunia ini saja, tetapi juga bisa menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia sudah meninggalkan dunia ini. Itulah yang disebut dengan jariyah ilmunya. Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah au ilmun yantafa'u bih au waladin salih yad'u lahu. Jika anak Adam itu wafat, mati, maka putuslah amalnya. Artinya dia tidak bisa lagi menambah amalnya karena dia sudah wafat, tidak mempunyai kewajiban lagi untuk beramal. Kalau sudah mati lalu kemudian dia ingin salat jamaah, menteri kan gitu ya, cukup melo jamaah, tidak putus, sudah tidak ada lagi kewajiban untuk menunaikan ibadah.
illa min salas. Ada pahalanya yang terus mengalir walaupun dia telah wafat. Nilai-nilai ibadah itu masih tetap mengalir padanya, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat bagi kehidupan. Ya, contohnya saja itu membangun masjid, ya. Jadi siapa yang adil di dalam pembangunan masjid, maka ketika dia wafat, maka pahalanya tetap mengalir, ya. Membangun sekolah, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Begitu pula menciptakan, mendidik anak-anak, didik menjadi anak-anak yang saleh dan yang berilmu kemudian bermanfaat. Maka ketika anak saleh itu berbuat kesalehan, dia juga mendapatkan pahala dari kesalehan yang dia lakukan. Au ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ya tidak mesti orang yang juru dakwah yang pintar menyampaikan ilmu itu, antara lain sekecil apapun ilmu itu, kalau kita sampaikan lalu bermanfaat bagi orang yang kita berikan informasi tentang ilmu itu, maka itu bisa menjadi sedekah jariyah kita. Karenanya Rasulullah mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan apa yang dariku itu, petunjuk-petunjuk pelajaran dari aku, walaupun satu ayat yang kalian ketahui. Misal itu adalah kebenaran. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi, hadis yang tercatat di dalam bab ini, yang pertama tadi adalah man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang baik, maka Allah membuat pemahaman agamanya. Allah memberikan pemahaman terhadap agamanya. Jadi orang yang dikehendaki Allah itu baik bagi dirinya, sergap itu untuk menuntut ilmu. Itu tandanya orang dikehendaki Allah baik bagi dirinya, sergap menuntut ilmu. Jadi karena ilmu itu sangat luas, ya, sangat luas, dan tidak akan habis kita nuntut ilmu itu. Ada yang membuat sebuah analisa bahwa pelajaran agama yang diterima oleh masyarakat umat saat ini itu dan diaplikasikan di dalam kehidupan itu baru 5%. Nah, ini kan luar biasa. Bagaimana dengan yang 95% yang belum terrealisasi, belum dipahami dan belum juga terrealisasi di dalam kehidupan? Baru sedikit sekali. Ya, ilmu itu saja yang bisa dilaksanakan. Banyak hal yang belum mampu dia gali dan juga belum mampu dia laksanakan. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis ini, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La hasada illa fisnatain. Rasulullah mengatakan tidak boleh dengki, itu dilarang ya. Hasud itu haram, dilarang di dalam agama, kecuali di dalam dua perkara, dua hal. Jadi masih ada pengecualian hasud, dengki yang diperbolehkan ya. Dengki yang diperbolehkan. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian yang pertama itu yaitu dengki kepada orang yang dianugerahi Allah harta yang banyak. Dengki terhadap orang yang kaya. Yang kaya seperti apa? Lalu kekayaannya itu dihabiskan. Jadi kekayaan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dihabiskan untuk perkara yang hak, yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita boleh iri ya, boleh iri kepada orang yang diberikan kekayaan tapi loman, suka nyumbang untuk perjuangan di dalam Islam, suka membantu anak-anak terlantar, anak-anak yatim, pergerakan, aktivitas masjid dan lain sebagainya. Itu boleh. Bahkan kita berpahala di dalam hadis yang lain. Kalau ada orang yang tidak memiliki kemampuan kekayaan yang seperti itu, lalu melihat orang yang kaya, lalu kemudian dia suka dermakan hartanya itu untuk kebaikan, lalu di dalam hatinya mengatakan, andai kata saya menjadi orang seperti dia yang punya banyak harta, maka aku juga akan melakukan seperti dia. Ini berpahala orang yang punya cita-cita seperti itu, walaupun dia sendiri ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi orang yang kaya seperti itu. Jadi dibandingkan dengan orang melihat orang kaya lalu iri dengkinya, itu jadi hasud. Jadi hasud. Kekayaan itu terkonti gitu, hasud namanya ya. Kita tidak mengucapkan alhamdulillah punya sahabat yang kaya, yang suka berderma. Kemudian warajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, pengetahuan, dia diberikan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia pergunakan memutuskan hukum, dia pergunakan untuk mengajarkan ilmu yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini boleh kita iri dengan orang yang seperti itu. Andai kata saya punya ilmu gitu ya, saya memiliki ilmu apa saja yang bermanfaatnya. Kalau saya punya ilmu agama, mumpuni saya itu, saya akan mengajar di mana-mana. Saya datangi pelosok-pelosok itu untuk mengajari orang-orang di pelosok itu. Nah, boleh kita berangan-angan yang seperti
seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada lagi motivasi Rasulullah SAW supaya kita ini sergap dan antusias, termotivasi supaya kita itu senantiasa mengumpulkan ilmu, senantiasa untuk mencari ilmu. Apa manfaatnya? Banyak. Di samping ketika kita menuntut ilmu tadi dikaruniai dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita memiliki ilmu ditambah lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Ali, pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikannya seseorang hidayah oleh Allah melalui dirimu. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran lalu seseorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang kita sampaikan kepadanya, apa kata Rasulullah SAW? Lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan seekor unta merah, unta yang sangat mahal, unta yang paling mahal, lebih mahal dari mobil yang paling mahal. Itu ibarat begitu Rasulullah SAW. Jadi menyampaikan ilmu sehingga seseorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat kita mengingatkan seseorang, lalu seseorang itu yang tadinya tidak sergap sholat menjadi sergap sholat, misalnya begitu ya. Maka yang menyampaikan itu, yang membuat seseorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mendapatkan unta merah. Hadiahnya itu seperti mendapatkan unta merah. Sebagaimana hadis yang populer itu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min khairin ayyatusa min ujurihim sayyi'ah. Barang siapa yang di dalam Islam ini berbuat kebaikan, ini tanpa berkata-kata dia, misalnya berbuat kebaikan, lalu kebaikannya itu dia memperoleh pahala dari Allah karena berbuat kebaikan. Lalu kebaikannya itu diikuti, ditiru orang lain. Nah, ini kita menjadi mendapatkan pahala lagi. Di samping kita memperoleh pahala dari apa yang kita kerjakan, dan kita juga memperoleh pahala dari orang yang mengikuti kita. Ini sebuah motivasi bagi kita agar kita ini supaya memiliki ilmu. Ya, tanpa memiliki ilmu, nah, kita tidak akan mampu menjadi orang yang memberikan informasi kebaikan atau mengerjakan sesuatu kebaikan yang kemudian menjadi ditiru oleh orang-orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian majelis-majelis yang seperti ini, ya, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwasanya majelis ilmu yang seperti ini itu sampai di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang remeh, tetapi sesuatu yang besar. Majelis yang seperti ini, kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna al-kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Ini luar biasa hadisnya. Diinformasikan kepada orang-orang yang sergap hadir di majelis taklim, tidaklah berkumpul sekelompok orang dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, jadi duduk di masjid, lalu kemudian diadakan taklim, mereka membaca kitab dan Al-Quran Karim tentunya, dan saling mempelajari Al-Quran, firman-firman Allah itu, kecuali apa yang diperoleh dari orang yang berkumpul seperti ini, mereka akan dikaruniai ketenangan di dalam hatinya, ketentraman. Jadi kalau kita ini di rumah ada kegelisahan, datang ke majelis-majelis taklim, Allah karuniakan ketenangan di dalam diri kita. Masalahnya kita ini tidak terlalu percaya dengan sabda Rasulullah SAW, tidak yakin, kecuali mereka akan dikaruniai ketenangan. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, wa ghashiyatuhumur rahmah, dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diliputi rahmat hidupnya. Rahmat itu sangat mahal. Sesuatu yang amat mahal itu adalah rahmat. Karena seseorang itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita masih nyepelekan itu. Padahal ini setiap saat, karenanya antar sesama muslim itu selalu mendoakan rahmat agar kita bisa sama-sama masuk surga. Apa doanya? Yang melalui ucapan salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati Allah. Di samping doa keselamatan, doa juga diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hadir di majelis-majelis taklim yang seperti ini juga begitu. Selain diberikan ketenangan, ketentraman di dalam hatinya, wa ghashiyatuhumur rahmah, dia juga diliputi rahmat. Di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang bisa mengantarkan seseorang itu masuk surga. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amal kita, dan nyucuk gitu ya. Sholat aja, satu kali sholat itu berapa menit? 5 menit suwi. Di rumahnya ditambah akusu itu ya. Tidak nyucuk dengan surga, menuju jalur suarga kan gitu ya. Karenanya rahmat Allah itu qaribum minal muslimin, amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa khaffathumul malaikah,
Lalu kemudian malaikat-malaikat itu mengelilingi ya, di majelis-majelis taklim, orang-orang yang berkumpul berzikir kepada Allah, mempelajari Al-Quran. Di malaikat itu berkeliling. Lalu kemudian tidak sekedar berkeliling, malaikat itu juga mendoakan orang-orang yang berkumpul untuk berzikir di majelis-majelis taklim, dan juga wa khaffatumul malaika wa dzakarallahu fi man inna. Lalu ini kabarnya itu sampai di arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumumkan kepada makhluk-makhluknya di arsy sana, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah satu persatu itu disebutkan namanya di hadapan malaikat. Kenal, ini namanya wawan, itu kenal, disebutkan itu di atas. Allah itu yang mengabarkan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis-hadis motivasi kita di dalam menuntut ilmu, agar kita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, agar kita ini sergap untuk senantiasa menuntut ilmu. Ini barangkali ya, di bab yang baru ya, di tahun yang baru, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita juga mampu untuk mengamalkannya, sehingga mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.